Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pecinta Ikhwan Sampit yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita dapat bertemu kembali dalam video kali ini dalam keadaan sehat walafiat dan dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam video kali ini kita akan menceritakan seorang ulama yang diperkirakan lahir di abad ke-18, yaitu Tuan Syekh Abdul Hamid Abulung atau sering disebut masyarakat yaitu Datuk Abulung. Sebelum kita melanjutkan video ini, alangkah baiknya untuk membantu channel ini berkembang, kita like, share, dan subscribe. Nama asli Datuk Abulung adalah Syekh Abdul Hamid. Menurut Syafruddin, berdasarkan informasi, yaitu seorang tokoh masyarakat yang tinggal di Martapura, tepatnya di Sungai Batang. Ia menyebutkan bahwa Datuk Abulung dilahirkan pada tahun 1148 Hijriah atau pada tahun 1735 Masehi di negeri Yaman dan wafat pada 12 Zulhijjah 1203 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 1788 Masehi. Pada usia yang ke-53 tahun, hingga kini di Kalimantan Selatan pada umumnya selalu diadakan upacara haul setiap tahunnya untuk mengingat hari wafatnya Datuk Abulung. Ada beberapa panggilan untuk nama Datuk Abulung, yakni Syekh Abdul Hamid, Haji Abdul Hamid, dan Datuk Abulung. Dan yang paling populer adalah Datuk Abulung. Banyaknya tulisan masyarakat yang mempopulerkan Datuk Abulung menjadi pembuktian bahwa di kalangan masyarakat dia dikenal dengan julukan tersebut, serta terlihat pada papan tanda di lokasi makam Datuk Abulung. Gelar Datuk yang dimiliki oleh Datuk Abulung ini mengisyaratkan bahwa beliau termasuk sosok yang dihormati dan disegani, disebabkan dia memiliki kelebihan dan keistimewaan yang setara dengan ketua-ketua adat atau tokoh Banjar yang memiliki ilmu-ilmu mistik dan gaib yang tinggi sehingga kedudukannya dapat disejajarkan dengan kepala adat. Begitu juga gelar Syekh yang menunjukkan beliau memiliki ilmu yang tinggi, banyak muridnya, dan memiliki jabatan seperti khalifah, mursyid, atau sang pengganti dalam kode etik tasyawuf. Sedangkan pada disiplin ilmu keislaman, gelar Syekh biasanya disematkan kepada seorang yang telah menimba pengetahuan berupa ilmu agama di negeri Mekah atau Madinah. Menurut Az-Zurmadi, Datuk Abulung termasuk dalam tokoh yang terlibat dalam ikatan para tokoh agama Nusantara dan Haramain pada abad ke-18. Dengan demikian, predikat Syekh yang melekat pada nama beliau mengisyaratkan ketinggian dan kemapanan ilmu beliau sebagai seorang ulama. Sebagai seorang Syekh, tentu tidak diragukan ilmu dan akhlaknya di mata masyarakat. Syekh juga merupakan posisi sangat penting dalam dunia tasyawuf sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Datuk Abulung diperkirakan hidup pada masa Syekh Arsyad Al-Banjari atau Datuk Kalampayan. Menurut Humaydi, Datuk Abulung lebih dahulu berperan daripada Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dalam tatanan keberagamaan dalam masyarakat Banjar. Syekh Abdul Hamid Abulung adalah seorang ulama sufi yang bertanggung jawab atas pengaruh faham wahdatul wujud dalam sistem keislaman masyarakat Islam Banjar pada masa tersebut. Penamaan Abulung sesungguhnya mengacu kepada nama sebuah kampung yang bertetangga dengan kampung dalam pagar Martapura. Pada akhirnya disematkan kepada Syekh Abdul Hamid sehingga beliau terkenal dengan nama Syekh Abdul Hamid Abulung atau Datuk Abulung. Makamnya dibangun dengan cukup megah hingga sekarang, yaitu berada di kampung Abulung, dan masih banyak masyarakat Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur yang datang dari berbagai pelosok untuk menziarahi makam Syekh Abdul Hamid Abulung. Bahkan ada beberapa orang dari masyarakat menjadikan makam Syekh Datuk Abulung sebagai tempat balampah atau bersemedi atau bertapa untuk mencari ilmu laduni. Usia Datuk Abulung diperkirakan lebih tua daripada Datuk Kalampayan atau Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Ini mengindikasikan bahwa dia berperan lebih dulu dalam kerajaan Banjar
ada kemungkinan dia menjadi penasihat raja kala itu, mengingat faham falsafi ilmu tasawuf yang mempunyai peran menonjol sebelum kedatangan Syekh Muhammad Arsyad dari aktivitas menuntut ilmu di Mekah dan Madinah. Sejak munculnya kerajaan Banjar, mulai dari pemerintahan Sultan Syuryansah sampai awal pemerintahan Tahmidillah II, paham tasawuf yang berpengaruh adalah ajaran tasawuf falsafi. Kerajaan pernah menjadikan sekte ini sebagai faham resmi oleh Sultan dan masyarakat Banjar. Para pecinta ikhwan sampit yang dimuliakan Allah, pada masa pemerintahan Sultan Tahlilullah bin Sultan Saidullah sekitar tahun 1700 sampai 1745, bersamaan dengan semaraknya perkembangan umat Islam di Banjar dengan banyaknya orang yang menuntut ilmu, namun di sisi lain jumlah guru kurang memadai, maka dikirimlah dua anak negeri, yaitu Syekh Muhammad Arsyad dan Syekh Abdul Hamid, yang nantinya dikenal dengan Syekh Arsyad Al-Banjari dan Syekh Abdul Hamid, untuk menuntut ilmu ke tanah Haramain dengan menaiki kapal laut. Setibanya di tanah haram, Abdul Hamid mengembara untuk mencari jawaban dari hal-hal yang mengganjal di pikirannya, yaitu tentang Allah. Siapakah Tuhan Allah itu? Di manakah Tuhan Allah itu? Dan apa bedanya manusia dengan Tuhan Allah? Syekh Abdul Hamid tidak menetap di satu tempat, melainkan terus berjalan dan mencari jawaban tentang Allah pada setiap orang yang ia temui. Dan tak terhitung lagi siapa saja yang ia temui, sehingga tidak diketahui siapa saja yang menjadi guru dari Syekh Abdul Hamid ini. Namun pada satu waktu ada orang tua yang ditemui oleh Syekh Abdul Hamid, dan terjadilah dialog antara keduanya tentang pencarian Abdul Hamid terhadap Tuhan Allah. Lalu orang tua tersebut memerintahkan Syekh Abdul Hamid untuk menutup matanya dan membuka mulutnya. Kemudian orang tua tersebut membacakan sesuatu, lalu meludahi Syekh Abdul Hamid dan berkata, "Telanlah ludahku dan tutuplah mulutmu. Kemudian bukalah kedua matamu dan lihatlah ke langit." Syekh Abdul Hamid pun melakukan apa yang diperintahkan oleh orang tua tersebut, dan ketika memandang ke arah langit, ternyata langit terbuka lebar dan memancarkan cahaya yang sangat terang yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Dan saat ia hendak melihat orang tua tadi, ternyata orang tua tersebut sudah tidak ada. Dan yang lebih membuat Syekh Abdul Hamid terkejut, yakni Syekh Abdul Hamid yang sebelumnya berada di tanah haram, tiba-tiba sudah berada di tanah Banjar. Orang tua yang ditemui oleh Syekh Abdul Hamid ternyata adalah Nabi Khidir alaihi salam. Salah satu karya fenomenal Datuk Abu Lung tentang tasawuf falsafi yang dianutnya ialah Risalah Tasawuf. Karya tersebut adalah satu-satunya yang dianggap sebagai peninggalan Datuk Abu Lung, yang terdiri dari dua bagian. Jilid pertama berisi 88 halaman, sedangkan jilid kedua berisi 37 halaman. Syekh Abu Lung pada saat masih hidup telah memberikan pengabdian untuk mengajarkan agama Islam, khususnya dalam ilmu tasawuf, dengan tekun dan gigih di daerah kesultanan. Bahkan ajaran Islam sufistik yang disampaikan beliau mendapat sambutan hangat oleh kerajaan Banjar dan masyarakatnya. Menurut informasi, terdapat 3 tempat pengajian tasawuf falsafi oleh Syekh Datuk Abu Lung, yaitu Sungai Batang Martapura, Danau Panggang, dan Haur Gading Amuntai, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Dalam penuturan biografinya, murid-murid yang dibimbing oleh Syekh Abu Lung memiliki kepandaian dan kesetiaan terhadap ajaran tasawuf yang dianut dan diajarkannya. Setelah terjadi diskusi panjang tentang ketuhanan, Syekh Abdul Hamid Abu Lung dibawa menuju istana sesuai dengan perintah dari Sultan. Dari dialog mengenai ketuhanan yang pelik antara utusan Sultan dan Syekh Abdul Hamid Abu Lung, timbullah masalah yang pelik. Sultan pun meminta kepada para ulama setelah mendengarkan beberapa kesaksian dan menelaah beberapa kitab. Akhirnya tokoh-tokoh agama termasuk Tuan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari menetapkan bahwa yang disampaikan oleh Datuk Abu Lung memiliki potensi untuk menyesatkan akidah masyarakat pada umumnya, serta berpotensi untuk mencenderungkan masyarakat kepada perilaku syirik dan merusak tata kehidupan beragama.
Para ulama menyatakan bahwa salah satu tanggung jawab seorang pemimpin adalah untuk menyelamatkan keyakinan rakyat yang dipimpinnya. Berdasarkan landasan tanggung jawab tersebut, maka mereka menyarankan sultan untuk memberi keputusan dengan seadil-adilnya. Akhirnya, hukuman mati yang diputuskan oleh sultan kepada Syekh Abdul Hamid Abulung. Diutuslah 2 utusan kerajaan untuk menjemput Syekh Datuk Abulung. Setelah dialog tentang ketuhanan yang pelik, akhirnya Syekh Abdul Hamid bersedia menyerahkan diri ke istana kerajaan. Setelah tiba di istana, Sultan memerintahkan kepada para penggawanya untuk membawa sebuah kerangkeng besi yang sangat berat. Ukuran kurungan berteralis besi tersebut dibuat seukuran dengan tubuh manusia dewasa. Kemudian bersama Syekh Abdul Hamid, kerangkeng tadi ditenggelamkan hingga dasar sungai Lok Bantar yang berlokasi sekitar 15 km dari makamnya yang sekarang. Maka ditenggelamkanlah Syekh Abdul Hamid Abulung dengan kurungan besi yang sangat besar hingga ke dalam sungai. Syekh Abdul Hamid berada dalam kerangkeng tersebut selama beberapa hari. Apabila datang waktu sholat, maka Syekh Abdul Hamid Abulung berdiri di atas kerangkeng yang terapung dan menunaikan sholat di atasnya. Setelah selesai sholat, Syekh Abdul Hamid Abulung kembali ke dalam kerangkeng tersebut dan kerangkeng kembali tenggelam ke dasar sungai. Para pecinta ikhwan sempit yang diberkahi Allah, adapun tentang cerita kematian Syekh Datuk Abulung, dikisahkan bahwa Syekh Datuk Abulung dieksekusi mati oleh Sultan atas bantuan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Dikisahkan bahwa sebagai siksaan diterima oleh Syekh Abdul Hamid Abulung seperti dicambuk, disayat, dibakar, hingga dipenggal. Semua siksaan yang ditujukan kepada Syekh Abdul Hamid Abulung itu tidak mempan. Hingga mendekati altar hukuman, Algojo yang ditugaskan Sultan untuk mengeksekusi Syekh Datuk Abulung putus asa karena berbagai siksaan yang ditujukan kepadanya hingga dipenggal pun tidak mempan. Riwayat lain mengatakan, datang Syekh Arsyad Al-Banjari mendekati Abulung, kemudian dia berbisik dan tidak seorang pun yang tahu apa yang dibisikkannya kepada Syekh Abulung. Berbagai spekulasi muncul sampai ada yang memprediksikan bahwa Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari memberi saran kepada Datuk Abulung untuk menyerahkan diri secara sukarela. Ada juga yang berpendapat bahwa Syekh Muhammad Arsyad memiliki ilmu rahasia yang dapat melumpuhkan ilmu kebalnya Datuk Abulung. Ada juga riwayat lain yang mengatakan bahwa Datuk Abulung mengetahui detik-detik terakhir kehidupan yang beliau jalani. Setelah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari membisiki Syekh Abulung, barulah Algojo yang ditugaskan Sultan tak perlu lagi bersusah payah untuk melakukan eksekusi. Konon, Algojo hanya menggoreskan pedang ke leher Datuk Abulung hingga kematian menjemput Syekh Abdul Hamid Abulung. Dan riwayat lain juga mengatakan Syekh Abdul Hamid Abulung meninggal dunia menggunakan kerisnya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Kemudian tanah dibasahi oleh darah Datuk Abulung. Bahkan ada yang menuturkan bahwa aliran darahnya berbentuk struktur yang luar biasa, yang indah, yang Masya Allah atas kehendak Allah, yaitu bertuliskan La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Sedangkan menurut Abu Daudi bahwa Syekh Abdul Hamid Abulung wafat sebelum senjata yang dipakai Algojo sampai ke tubuh Syekh Datuk Abulung. Setelah tubuh Syekh Abdul Hamid Abulung jatuh ke tanah, barulah darah yang mengalir membentuk tulisan La ilaha illallah, diiringi dengan tangisan keluarga, murid, kerabat, dan sebagian masyarakat. Kemudian jenazahnya dimakamkan di kampung Abulung, Martapura. Makam Syekh Datuk Abulung terletak di tepian sungai Abulung, Sungai Batang, Martapura, baru diketahui sekitar tahun 1937 yang ditemukan oleh Ustadz Ali Hasan melalui mimpi bahwa ada 2 buah nisan botol di tempat kebakaran di tepian Sungai Batang, Martapura. Namun kuburan beliau tidak ikut terbakar. Peristiwa tersebut juga dibenarkan oleh Tuan Guru Kiai Haji Zainal Ilmi Martapura, bahwa kuburan tersebut milik Syekh Datuk Abulung yang mengajarkan ilmu yang hak, yaitu wahdatul wujud.
Disebutkan juga bahwa makam Datuk Abulung berlokasi kira-kira 2 atau 3 km di sebelah hilir kampung Dalam Pagar. Tempat ini ditemukan sesuai petunjuk dari Tuan Guru Muhammad Nur. Ia adalah tokoh agama di Takisung, Kabupaten Tanah Laut, yang dikenal dan disebut oleh masyarakat di sana sebagai sosok yang memiliki silsilah langsung dengan Datuk Abulung. Para pecinta ikhwan sampit rahimakumullah, inilah sedikit kisah daripada Tuan Syekh Abdul Hamid Abulung yang merupakan Syekh Siti Jenarnya Kalimantan, yang memiliki ajaran Wahdatul Wujud yang sampai saat ini masih ada beberapa orang yang mengikutinya. Tetapi di zaman Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari atau Datuk Kalampayan, ajaran Wahdatul Wujud dihalusi, diperbaiki dengan ajaran Wahdatul Syuhud. Wallahu alam bisyawab. Mudah-mudahan memberikan manfaat dari cerita ini sehingga kita selalu taat kepada Allah dan Rasulullah dan para wali-wali Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.